Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yusoraya dan akan dilanjutkan dengan teman-teman saya, Dinda Nadia Mutiarani, Endang Dwi Lestari, Silvani Putri Yusfia, Yolan Mareta, Yuni Dwi Suryani, Ragita Ardelia. Apa itu JSN 1945? Landasan kekuatan dan daya dorong mental spiritual bagi bangsa Indonesia untuk mengisi dan mengamankan kemerdekaan Indonesia maju dan terwujudnya tujuan nasional. Sejarah perkembangan JSN 1945. Periode 1, masa sebelum pergerakan nasional, terdiri dari beberapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan itu antara lain Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Periode kedua, masa pergerakan nasional, masa proses runtuhnya kerajaan-kerajaan Nusantara, perlawanan senjata, serta kebangkitan bangsa Indonesia. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Dan periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda. Pada akhir periode ketiga, berkembang perjuangan bangsa Indonesia diberi nama dengan jiwa, semangat, nilai-nilai 45. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelum tetap. Periode ketiga, yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Akhirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang, baik melalui perjuangan senjata, bidang politik, maupun diplomasi. Perjuangan itu melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan juga nilai-nilai perjuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Pada akhir periode ketiga, berkembangnya perjuangan bangsa Indonesia diberikan nama jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Kemudian pada periode keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang akan mengalami perubahan adalah nilai operasional. Secara kuantitatif, dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai ini akan bertambah. Namun, secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga Yang selanjutnya ada rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai bangsa perjuangan 45. Yang pertama ada jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa. Yang kedua, ada nilai. Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku. Yang ketiga, ada semangat. Semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Yang keempat, ada jiwa 45. Jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Yang kelima, semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45
yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Yang keenam ada nilai 45. Nilai 45 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan jiwa dan semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama. Segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. 7. Ada jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 merupakan jiwa dan semangat yang mendorong perjuangan 1945 untuk meraih kemerdekaan. Kedua semangat tersebut juga merupakan semangat yang harus kita lestarikan saat ini. Hal ini karena kita masih belum sepenuhnya merdeka, terutama dari penjajahan, ideologi, budaya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional JSN 1945 dapat dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, semua nilai terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Yang kedua, semua nilai terdapat dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, semua nilai terdapat dari Undang-Undang Dasar 1945, baik itu pembukaan, batang tubuh, ataupun penjelasannya. Sebelum saya menyebutkan poin-poin nilai-nilai operasional, saya akan menjelaskan pengertian dari nilai-nilai operasional. Nilai-nilai operasional yaitu nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan bangsa seterusnya untuk mencapai tujuan nasional akhir. Poin-poinnya ada yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, jiwa dan semangat merdeka, yang ketiga, nasionalisme, yang keempat, patriotisme, yang kelima, ada rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, yang keenam, pantang mundur dan tidak mudah menyerah, 7. Persatuan dan kesatuan. Metode kelestarian JSN 1945 itu ada 4. Yang pertama, metode edukasi. Metode edukasi ini merupakan metode di mana tujuannya untuk menanamkan dasar yang kuat untuk penghayatan dan pengamalan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Yang kedua, metode keteladanan. Melalui metode ini, kita bisa memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Yang ketiga, metode informasi dan komunikasi. Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah. Tujuannya tidak hanya terbatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberikan ajakan, dorongan, dan motivasi kepada orang lain. Dan yang keempat, metode sosialisasi. Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat. Lalu untuk selanjutnya ada pola penerapan metode jiwa, semangat, dan nilai 45. Untuk pendekatan edukasinya, yang pertama untuk jalur keluarga, yaitu orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Lalu untuk di jalur masyarakat, sejalan dengan pendidikan formal melalui jalur sekolah. Dan yang ketiga untuk jalur sekolahnya melalui pendekatan edukasi, melalui jalur pendidikan formal. Lalu untuk pendekatan keteladanannya, melalui jalur keluarga, pendekatan ini menyangkut sikap, tingkah laku, serta penghayatan dan pengalamannya. Lalu untuk pendekatan informasi dan komunikasi, dari jalur keluarga ini, iklim sejuk dalam keluarga akan membantu dalam melaksanakan kelestarian JSN 45. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan sosialisasi dan jalur agama. Tujuan pendekatan ini agar masyarakat menghayati dan mengamalkan JSN 45 serta lebih mudah dalam berkehidupan beragama. Kesimpulannya adalah
Jiwa dan semangat 45 merupakan jiwa dan semangat yang mendorong perjuangan 1945 untuk meraih kemerdekaan. Kedua semangat tersebut juga merupakan semangat yang harus kita lestarikan saat ini. Hal ini karena kita masih belum sepenuhnya merdeka, terutama dari penjajahan ideologi, budaya, dan lain sebagainya. Bahwa JSN 45 sebagai nilai-nilai kejuangan sudah berlangsung lama, hanya saja mencapai titik kulminasinya pada tahun 1945. JSN sudah terbukti mampu membela dan menegakkan NKRI dan lepas dari penjajahan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai krisis yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini dalam banyak hal disebabkan oleh lunturnya JSN 45, terutama di kalangan pemimpinan dan elit politik. Jiwa semangat dan nilai kejuangan 45, bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses perkembangan zaman. Artinya, nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum ada dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik puncak pada tahun 1945, nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Jiwa semangat dan nilai kejuangan 45 telah terbukti kehandalannya dalam perjuangan, pencapaian kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan. Juga terbukti kehandalannya bagi kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Oleh sebab itu, bagi kita bangsa Indonesia harus bertekad baik secara individu, keluarga, dan masyarakat untuk melestarikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Tentu melalui penghayatan, penerapan, dan pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari dan bertekad untuk menyebarluaskan atau mentransformasikan kepada generasi di belakang kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.